Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Pratiwi, NPM 1920532036. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah Accounting Information System and Management. Saya akan membahas chapter 2 yang berjudul Foundational Concept of the Accounting Information System. Di objektif pada chapter ini terdiri dari the interrelationship of business process and the accounting information system. Yang kedua itu ada types of accounting information system. Yang ketiga ada client server computing. Yang keempat ada cloud computing. Yang kelima ada accounting software market segment. Yang keenam ada input methods used in business process. 7 ada the processing of accounting data. Selanjutnya yang kedelapan ada output from the accounting information system related to business process. Yang kesembilan documenting process and system. Dan yang terakhir yang ke-10 ada ethical consideration at the foundation of accounting information system. Sistem informasi akuntansi dapat kita definisikan sebagai sistem yang menangkap, mencatat, memproses, dan melaporkan informasi akuntansi. Informasi yang ditangkap pun merupakan hasil dari transaksi keuangan baik dalam organisasi atau antar organisasi. Ketika sebuah transaksi terjadi, ada beberapa langkah sistematis dan terdefinisi yang terjadi di dalam organisasi untuk menyelesaikan tugas-tugas yang mendasari transaksi tersebut. Langkah-langkah inilah yang kita sebut dengan proses bisnis. Jadi, sebuah proses bisnis itu merupakan urutan langkah-langkah kerja yang telah ditentukan sebelumnya untuk menghasilkan hasil yang diinginkan bagi sebuah organisasi. Sebuah proses bisnis dapat dimulai oleh jenis kejadian tertentu, memiliki awal dan akhir yang jelas, dan biasanya diselesaikan dalam waktu yang relatif singkat. Ketika banyak proses bisnis terjadi, sistem informasi akuntansi akan menangkap dan mencatat semua data keuangan yang relevan dengan benar, serta memelihara informasi tersebut secara detail. Pada gambar 2.1 menunjukkan hubungan antara transaksi, proses bisnis, dan pelaporan informasi. Kita lihat pada bagian transaksi itu terdapat arus kas masuk dan arus kas keluar, serta transaksi yang lainnya. Kemudian transaksi tersebut diproses dan menghasilkan sebuah laporan hasil eksternal dan internal. Nah, dari laporan eksternal itu dapat berupa laporan pendapatan, sedangkan laporan internal itu dapat berupa laporan penjualan, status inventaris, piutang, dan lainnya. Sistem informasi akuntansi terbagi atas 3 sistem. Pertama, sistem manual, yaitu sistem yang melibatkan pencatatan sepenuhnya menggunakan manual. Sistem yang sepenuhnya manual akan membutuhkan beberapa dokumen sumber, bisa dari buku besar dan jurnal. Sebagian besar organisasi menengah itu rata-rata menggunakan sistem akuntansi terkomputerisasi daripada sistem pencatatan manual. Namun, ada banyak organisasi kecil yang menggunakan sistem manual secara keseluruhan atau sebagian untuk memelihara pencatatan akuntansi. Kedua, sistem warisan atau legacy system. Sistem ini merupakan sistem yang telah beroperasi di suatu perusahaan. Biasanya sistem warisan menggunakan teknologi lama, di mana organisasi memiliki investasi yang cukup besar dan mungkin tertanam dalam organisasi. Ketiga, sistem teknologi informasi yang modern dan
integrasi atau Modern Integrated IT System. Merupakan sistem perangkat lunak akuntansi yang mengintegrasikan banyak atau semua proses bisnis dalam suatu organisasi. Sistem modern dan terintegrasi biasanya berjalan di salah satu dari dua jenis arsitektur atau model komputer, yaitu model client-server atau client-server computing dan komputasi awan atau cloud computing. Server client komputasi merupakan dua jenis komputer yang dihubungkan bersama untuk menyelesaikan pemrosesan aplikasi. Komputer klien akan terhubung ke server dan bekerja sedemikian rupa sehingga nanti akan tampak seperti satu sistem yang telah terintegrasi untuk pengguna. Karakteristik utama pada sistem server klien ini, pertama, komputer klien dan server harus terhubung bersama. Kedua, bagi pengguna, sistem ini tampak sebagai satu kesatuan yang terintegrasi. Ketiga, bagian individual dari pemrosesan itu dibagi antara server dan klien. Keempat, komputer klien harus berpartisipasi dalam pemrosesan data. Cloud computing atau komputasi awan merupakan akses dan penggunaan server virtual yang dikontrak dari penyedia pihak ketiga. Cloud pihak ketiga atau penyedia hosting memelihara perangkat keras, menginstal pembaruan perangkat lunak, dan bertanggung jawab atas pemeliharaan perangkat keras dan perangkat lunak yang berkelanjutan. Contohnya, bisa kita bandingkan model lama iTunes dengan Apple iCloud saat ini. Di masa-masa awal iTunes, lagu dapat dibeli dan diunduh ke komputer atau iPhone. Namun, Apple sekarang memiliki iCloud, di mana lagu-lagu iTunes itu tidak lagi diunduh ke perangkat. Sebaliknya, lagu akan tetap berada di server komputer Apple, dari mana perangkat tersebut dapat mengakses lagu. Ada banyak keuntungan dari komputasi awan. Pertama, skalabilitas. Perusahaan dapat dengan mudah membeli kapasitas baru dari penyedia cloud. Kedua, akses yang diberikan dapat lebih diperluas. Setelah perangkat lunak dan data disimpan di cloud, data tersebut dapat diakses oleh banyak perangkat dari berbagai lokasi. Ketiga, perusahaan dapat mengurangi kebutuhan server dan penyimpanan data. Keempat, penghematan biaya. Segmen pasar perangkat lunak akuntansi saat ini dikategorikan menjadi 4 segmen pasar, yaitu sistem perusahaan kecil, sistem perusahaan pasar menengah, sistem ERP awal, dan sistem ERP tier 1. Setiap segmen didasarkan pada ukuran organisasi dalam hal jumlah pendapatannya. Nah, bisa kita lihat pada bagian 2.3 itu mengilustrasikan 4 segmen pasar perangkat lunak. Dengan kriteria perusahaan kecil pada umumnya memiliki pendapatan kecil dari 250 US dollar. Sedangkan untuk pasar menengah pada umumnya memiliki pendapatan antara 250 ribu US dollar sampai 100 juta US dollar. ERP awal umumnya pendapatan antara 100 juta US dollar dan 500 juta US dollar. Dan yang terakhir, ERP tingkat pertama high end umumnya pendapatannya di atas 500 juta US dollar. Beberapa metode masukan yang digunakan dalam organisasi saat ini. Pertama, ada source document and keying. Data akuntansi pada awalnya diambil dan dicatat pada dokumen sumber. Dokumen sumber sebelumnya kemudian dicetak dan diberi nomor secara berurutan guna memastikan bahwa tidak ada dokumen sumber duplikat atau hilang, dan semua dokumen sumber dapat dipertanggungjawabkan. Kedua, barcode. Kode batang adalah kode cetak yang terdiri dari serangkaian batang dan spasi vertikal, dapat dibaca oleh mesin, persegi panjang dengan lebar bervariasi, dan disusun dengan cara tertentu untuk mewakili huruf, angka, dan simbol yang dapat dibaca manusia lainnya.
Kode batang ini digunakan untuk mengidentifikasi produk penjualan eceran, kartu identitas, dan barang lainnya. Ketiga, point of sale system merupakan metode penggunaan perangkat keras dan perangkat lunak yang menangkap transaksi penjualan eceran dengan kode batang standar. Keempat, electronic data interchange, pertukaran data elektronik atau EDI, merupakan transfer dokumen bisnis antar perusahaan komputer-komputer dalam format bisnis standar. Yang kelima, e-business atau e-commerce, bisnis elektronik yang berkaitan dengan semua bentuk transaksi dan pemrosesan bisnis elektronik secara online. Pada proses data akuntansi terdapat batch processing, pemrosesan yang mensyaratkan bahwa semua transaksi dikelompokkan bersama untuk waktu tertentu dan kemudian grup transaksi diproses bersama sebagai batch. Kedua, online dan real-time processing. Pemrosesan online, transaksi tidak dikelompokkan ke dalam kelompok, melainkan setiap transaksi dimasukkan dan diproses secara individual. Beberapa sistem pemrosesan online juga merupakan sistem pemrosesan waktu nyata. Pemrosesan waktu nyata artinya transaksi diproses dengan segera dan secara real time. Sistem informasi akuntansi menghasilkan berbagai jenis output, antara lain 1. Dokumen mitra dagang seperti cek, faktur, dan laporan. Kedua, dokumen internal dalam bentuk keluaran atau output lain dari sistem informasi akuntansi. Contoh dokumen internal meliputi memorandum kredit, laporan penerimaan, dokumen penjadwalan produksi. Yang ketiga, laporan internal merupakan umpan balik kepada manajer untuk membantu mereka dalam menjalankan proses bisnis di bawah kendali. Keempat, laporan eksternal biasanya merupakan laporan keuangan yang meliputi neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Proses dokumentasi memungkinkan akuntan untuk menganalisis dan memahami prosedur dan proses dari proses bisnis dan sistem yang menangkap dan mencatat data akuntansi. Proses dan sistem yang digunakan dalam bisnis saat ini meliputi memproses peta, diagram alir sistem, diagram alir dokumen, diagram aliran data, dan diagram hubungan entitas atau diagram IR Entity Relationship Diagrams. Memproses peta adalah representasi bergambar proses bisnis di mana aliran aktual dan urutan peristiwa dalam proses disajikan dalam bentuk diagram awal proses, langkah-langkah dalam proses, dan penyelesaian proses. Diagram alur sistem dimaksudkan untuk menggambarkan keseluruhan sistem termasuk masukan proses manual dan terkomputerisasi dan keluaran. Diagram aliran dokumen menunjukkan arus dokumen dan informasi antar departemen atau unit dalam suatu organisasi. Diagram aliran data digunakan oleh para profesional sistem untuk menunjukkan desain logis dari suatu sistem. Dan terakhir, diagram hubungan entitas adalah representasi bergambar dari struktur logis database. Sistem informasi akuntansi seringkali merupakan alat yang digunakan untuk melakukan atau menutupi perilaku yang tidak etis. Ini benar terlepas dari sejauh mana komputerisasi. Namun, bisa jadi sangat sulit untuk mendeteksi kejadian penipuan komputer dalam lingkungan terkomputerisasi tertentu, terutama jika hanya ada satu orang atau sejumlah personil teknologi informasi yang terbatas dalam suatu organisasi dengan tanggung jawab untuk memelihara sistem komputer. Misalnya, jika proses bisnis organisasi melibatkan penggunaan program perangkat lunak yang sangat canggih. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.